Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan membuat tugas saya pada mata kuliah PIA PB1 pada pertemuan 9 sampai 13 dengan membaca Injil Lukas pasal 9 sampai dengan Injil Yohanes pasal 21. Perkenalkan, nama saya Francisca Wensi, NIRIM 2020-228910, kelas E Teologi Kristen 2022. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan tugas membuat video dengan membaca Lukas pasal 17 sampai pasalnya yang ke-24. Pasal 17 ayat 1 sampai 37. Firman Tuhan, beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 70 kali sehari, dan 70 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku mendoakan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah seorang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh,
kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah." Juga orang tidak dapat mengatakan, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana." Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak-anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang berangian di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama meninggal, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Pasal 18 ayat 1-43.
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati imam di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendahlah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh,
jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu
dan memuji-muji Allah. Pasal 19 ayat 1 sampai 48. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ketika ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia memanggil hamba-hambanya yang telah memberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina
aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan mengambil apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi setiap yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seorang keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu,
ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengetahui apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkannya. Pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dari kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar
kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kukasihi, tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia ke kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu, mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya dengan wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaannya ini kepadanya, Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah yang ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, dan mereka diam. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita, jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan Allah, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati dan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati.
bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tetapi bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, dimanapun Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali," sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, dan sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.' Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah yang panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan, persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka sama semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada lagi satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab
banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di dalam pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhentikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila
kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga jika kamu melihat hal-hal yang terjadi itu, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar bermalam di pegunungan yang bernama Bukit Zaitun, dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di bait Allah untuk mendengarkan dia. Pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-71. Firman Tuhan, rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari Raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, persiapkannya. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, "Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?" Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruang atas yang besar yang sudah lengkap. Di situ kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu
sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan antara aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku, dan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 orang suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut? Adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka,
Tetapi sekarang ini aku siap yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci itu akan digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan bagaimana biasanya ia menuju Bukit Zaitun. Dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan dari mereka kira-kira seperlembar batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia ke dalam manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerahkan mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerahkan hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi seorang berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata,
juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan kepada mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadap dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini Anak Allah." Jawab Yesus, "Katamu sendiri mengatakan bahwa akulah Anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Pasal 23 ayat 1 sampai 56b, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus di hadapan Pilatus. Firman Tuhan, lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang
sebab sudah lama ia melihatnya. Ketika ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepada aku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati daripadanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kamu. Sesungguhnya tidak ada suatu pun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyalah dia, lepaskanlah Barnabas bagi kami." Barnabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus, tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang itu. Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata,
Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Katanya Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus.
Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mendapatinya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-53. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Lalu tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jawab Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang akan kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, Apakah
itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Yesus dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu juga lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah menjatuhkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat, Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia terbuka mengenal dia, lihatnya dari tengah-tengah mereka?" Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku,
akan aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada lagi dan tulangnya, tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah kamu makan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, lalu mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu melengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya baca pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang saya baca pada hari ini dapat kita aplikasikan di dalam setiap langkah kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.